ajak korban untuk berbicara gitu ya. Bapak bagaimana Bapak keadaannya gitu kan? Kalau Bapaknya bisa ngomong, bisa ini dengan menyampaikan dengan lancar gitu ya, tanpa terbata-bata atau mungkin tanpa ada hambatan, berarti bisa didiskusikan insya Allah RW-nya Ama, oh, Kan sadar. iya. kemudian kalau mungkin dia tidak sadar dan mungkin ada indikasi-indikasi yang kita curigai, kita bisa lakukan tadi di situ Hetil dan Chill lift, Hetil, chin lift. mungkin sudah pernah ya Ya, di RJP. RJP ada Hetil chin lift, kemudian kita lakukan cross finger jadi ya Ya. cross finger, finger swab pakai jari tengah. Itu sih mas. Enggak. Agak Tadi ya jari tengahnya nge-swab. Mungkin ada yang teman-teman belajarnya dua tangan, satunya ini, satunya ngambil ya. Oh ya. Nah, ini saya juga pernah dikasih materi kalau satu tangan, satunya nge-cross finger, satunya buat nge-swab. Ngambil Oh. ya apa ya? Sumbatan. Sumbatan lah yang tertinggal di mulut ya apa ya? Ya, contohnya lidah bisa lidah jatuh gitu ya. Atau mungkin makanan-makanan seperti bakso ya mungkin betul kalau dia makannya langsung dilap kan beresiko menutup jalan nafas tuh. Kemudian itu kalau dia tidak ada indikasi cedera leher ya, kita lakukan tadi chin lift, cross finger swab. Kalau ada cedera leher kita bisa lakukan di situ apa? Lu placement Oh, belum sebelum ke situ. Jauh keras kalau nggak salah. Jauh trust. Oh, ini Ada ya? angkat tinggi. Di RW masih di RW kita. Jauh trust. Jauh trust itu gini. 4 jari ini. Pantomnya salah ya, Pak? Kemudian 2 jari ngedorong. Jadi 4 jari, 4 jari agak narik. 2 jarinya narik. Buat membuka ya ini. Oh. Bukan nariknya yang kayak gini ya, yang jadi sama aja dengan kayak Hetil dan chin lift. Nggak boleh karena dia tidak indikasi cedera leher, kita tidak boleh menggerakkan leher. Terus, kenapa kalau kita gerakan nanti akan beresiko fatal ke korban. Ya fatalnya kenapa? Karena kalau lehernya dia ada indikasi cedera leher gitu ya, dan itu kan kita tahu bahwa di leher ada ini ya ada cedera pernafasan ya, pernafasan pusat. Jadi ketika cedera dan kita salah dalam penanganan maka berisiko fatal menyebabkan henti nafas gitu ya. Nah itu hanya mungkin kalau bagi yang belum teredukasi ya itu mungkin niatnya baik menolong tapi ketika caranya salah juga bisa merugikan korban gitu. Iya, fatal. Nah, mungkin sekarang sudah tahu itu bisa di-sharekan ke yang lain sebagai edukator gitu ya. Dan minimal keluarga lah. Ya ilmu teman-teman yang pernah pelajari bermanfaat gitu ya. Tuh, kemudian itu tension lift, jauh trust juga. Tadi ya, idealnya mungkin 2 orang ya, 1 orang dia ngejauh trust, orang yang lain dia Cross finger. ngambil. Oh. Kalau hanya sendiri ya, kalau bisa. Gimana, Pak? Jauh trust, kalau bisa ya. Oh. Yang penting jangan sampai bergerak prinsipnya. Kalau nggak bisa jangan dipaksain gitu ya. Kalau misalnya orang lain itu pakai cross finger juga atau tinggal ambil aja? Kalau yang satunya, ini kan udah dibuka ya? Ya. Ya, tinggal ngambil aja bisa. Kalau sambil bantu ngebuka ya bisa. Intinya kan yang penting yang orang beli itu ngambil kan. Iya, barengan. Gitu ya, itu mas? Oke. Kemudian setelah airway breathing, kita look listen kan? And feel. Kita lihat pergerakan dari dadanya, kembang kempisnya bagaimana gitu kan. Apakah normal atau tidak? Listen, kita dengarkan suara nafasnya apakah normal atau tidak, apakah ada suara tambahan, suara normal gitu ya. Kan feel kita Rasakan nafas. nafasnya.
Kemudian setelah B, breathing, circulation, kita cek nadi. Nadi pasang. Cek nadi bisa di Adik nadi karotis. arteritis pulmonis, bisa juga di brachialis atau Oh, di tang. ya Radial. Oh, dan di jari ya. tiga, satu. Iya, karotis, brachialis, radial. Yang lurusnya ibu jari. Ini apa Pak? Itu capillary refill time. CRT ini. Setelah kita cek tadi, kita bisa lakukan CRT yang di CRT-nya capillary refill time-nya. lebih Apakah dari dia normal atau tidak? Normalnya kurang dari 2 kurang detik. dari 2 ya. Iya, Pak. Oke, benar. Tuh, terus juga cek kerangnya apakah dia hangat atau tidak. Oh, Kemudian warna kulitnya juga bisa kita Pucat lihat apa? apakah pucat atau tidak. Itu kan tanpa menggunakan alat kita bisa lakukan itu ya. Kemudian CD, disability kita bisa gunakan AFPU, AVPU gitu ya. A-nya alert atau sadar penuh, waspada gitu ya. V-nya dia voice dengan rangsangan suara dia bisa sadar. Pak. Direspon. Kita panggil bapaknya sadar, oh dia berarti V. P, pain. Dengan rangsangan nyeri. oh, Biasanya teman-teman rangsangan nyerinya di mana? star. Di sini. Iya. Di ini ya, di Ya, di sternum gitu ya. Selain di situ, di mana lagi? di bahu bisa ya. Di bahu bisa. Bisa juga di ini pakai bolpen di ini ya. Gimana, Pak? Oh. Benar? Enggak. Kalau yang saya pelajari sih di sini itu tadi. Di bahu. Ini kan lumayan ya. Iya, Pak. Sakit di sini apa sakit di sini? Masalahnya nggak pernah, Pak. Yang di jurnal yang saya lampirkan ada di sini bisa, kalau di sini juga bisa. Kalau di sini itu terakhir saya dapat teorinya tidak terlalu direkomendasikan gitu. Oh, Ditakutkan nanti bisa beresiko cederai kan gitu. patah sternum ya. Mungkin kalau bisa di sini ya kita bisa lakukan di sini. Bisa kanan bisa kiri ya. Kalau mau dua-duanya double combo gitu ya. Tuh pain ya. Unresponsive tidak berespon. Itu mudahnya atau gampangnya pakai AFPU ya. Tapi kalau yang lebih detailnya bisa pakai GCS. Oh, Ya, pernah belajar ya? ya. Masih ingat? Masih. Insyaallah. Ya, nanti di belakang ada E5. nanti kita bisa review lagi. 5 M6. Disability, kemudian exposure. Exposure itu kita cek dari ujung kepala, ujung rambut, apakah ada cedera lainnya sampai ke ujung Kaki. Itu tuh. Kita bisa juga lepas pakaian pasien atau korban jika memungkinkan gitu ya, buat melihat bagian yang tidak terlihat. Itu juga memungkinkan ya. Kasuistik lah, gimana dengan kasusnya kan tidak semua kasus kita bisa buka bajunya kan. Kalau di rumah sakit mungkin bisa kita kan di jalan. nah kalau di jalan kan nanti direkam ada yang paham ya. Paham ya. Kalau dari terlalu cepat atau terlalu ada yang kurang, ada yang belum paham bisa ditanyakan gitu ya. Oke, selanjutnya kita belajar kalau udah di rumah sakit atau intra hospital gitu ya. Sama kita RW-nya dulu, ABCDE RW-nya dulu, RW. Sama juga kita coba ajak pasien berbicara, Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Oh alhamdulillah Mas sudah lebih baik, saya makan udah mau makan dan sebagainya, dan jalan dan sebagainya gitu ya. Itu berarti insya Allah RW-nya. Tapi kalau mungkin pasiennya dia penurunan kesadaran, kita perlu curiga ada indikasi, kita bisa cek apakah itu tadi ada sumbatan dalam jalan nafasnya berupa cairan mungkin, atau kalau pasien di pasien bisa cairan sekret
atau mungkin bahkan darah atau mungkin bekas muntahan gitu ya. Kalau ada cairan, ini baru nih. Kalau ada cairan, kita bisa lakukan Suction. gitu ya. Kemudian kalau tadi kan udah cairan, berarti sekalian suara nafasnya dia Gargling. ya. Iya, gargling. Kayak ada berkumur-kumur gitu ya. Ya jenis kayak gitu lah suara. Kemudian hambatan lainnya mungkin dia lidahnya Jatuh. di jalan nafas jatuh gitu. Kita bisa pasang Apa? pasang opak, bunyi snoring gitu ya, ngorok gitu ya. Jadi kalau teman-teman di kosan ada yang pada ngorok, pasang apa aja. Diarahkan ke atas terus ke bawah. Sebelumnya Dimasukin dari mulut ke kuping. jangan dulu dimasukin, diukur dulu kan. Dari mulut ke telinga. Daun Karena telinga. ini orok, jadi dari mulut ke Daun Telinga. mulut, Telinga. Ya, Coba kelihatan? kelihatan. Asing ya ini. Asing. Caranya tadi ya. Boleh? Wow. Lah, dari tadi nggak kerekam. Stop lagi. Di checklist ada ya, bisa pakai ini kete ya, diterapkan untuk cara masangnya ya banyak tahapnya. Siapin alat BVM dulu, Oksigenasi, oksigenasi dulu, oksigenasi, kemudian siapin alat. Ini kemudian bisa pakai apa? Stilet, gel, kita ukur. Biasanya bisa pakai jari kelingking ya, bisa dihitung juga kalau mau ngitung sejain 3 biasanya. Iya. 3 kan. Kalau dewasa mungkin 7,5. 7 atau 8 gitu. Kita pesan. Oke. Itu invasif ya ini ya. Mungkin dokter dan kalau perawat itu mungkin ya wewenang pelimpahan wewenang dokter bisa pasang kayak gitu. Kemudian, nah kalau dia ada indikasi cedera leher bisa pasang Kolar. kolar. Udah pernah lihat ini? Belum. Pernah kalau Di sinetron. Drakor. Itu ya, ini neck color. Indikasinya kalau ada cedera leher. Kalau cedera leher ya pasti kan tiduran gitu ya. Mana bisa dia malah jalan-jalan gitu kan. Iya. Dan plus kursi roda biasanya. Ya. Pasang Kak. Ya pasang ya, siap. Cici aja. Cara masangnya mungkin idealnya 2 orang ya, seorang dia mengimobilisasi Oh iya biar enggak ini biar nggak gerak-gerak, orang yang satunya dia memasang. Masangnya kayak gini, dimasukkan ke bawah leher. Kasih namanya ini tengkuk ya, Iya. tengkuk. Kita sapukan ke dada. Ya, kita sapukan. Infonya nih. Info belakangnya tahu ya. Kita sapukan. Kemudian kita kasih nama. Biar maksimal videoin. Ya. Ini masih agak kaku orang baru nih. Ini senternya gini. Ini mungkin kalau ada peralatan atau apa. Itu ada ukurannya Mbak? Nah ya, kalau yang saya gunakan kemarin ada yang bisa dia di adjust, ditambahi, dikurangi. Tapi ini enggak kayaknya. Ini satu cuma. Kalau yang nggak tahu apa ukurannya. Kalau yang bisa diukur nanti bisa diukur aja. Nanti tinggal disambungkan. Kalau yang lehernya panjang ya panjangin, kalau lehernya pendek kita mau megang ya silakan. Lalu piston feel kita lihat, kita dengar. Kalau dengarkan ada stetoskop, kita bisa pakai stetoskop. Feel kita bisa sambil mempalpasi. Kalau lebih detail palpasi, perkusi, auskultasi ada skillnya sendiri ya. Itu nanti silakan dipelajari. Ingat lagi kalau sudah pernah. Intinya bisa digunakan di skill ini, di breathing gitu kan. Kemudian karena sudah ada alat, kita bisa cek menggunakan basic monitor berapa saturasinya. Apakah dia normal atau tidak. Kalau saturasinya dia tidak normal, kurang dari
95 gitu ya, 90-an gitu ya. Bisa kita kasih bahan oksigenasi. Bisa pakai dasar karbon, bisa pakai face mask muka sederhana, bisa pakai ini NRM ya, NRM atau RM. Kapan indikasi penggunaannya ya nanti teman-teman udah tahu kan. Mungkin saturasinya dia masih saturasinya dia 90, bisa pakai ini gitu ya. Kalau kurang dari 85 mungkin ya pakai ini bagusnya gitu kan NRM. Itu. Sudah selesai ya. Bentar ya. Sudah pernah mendengar ada istilahnya tension pneumotoraks, open pneumotoraks, gitu ya, flank chest, atau mungkin masif hematom, adanya perdarahan gitu ya. Sudah pernah belajar itu sebelumnya? Sudah ya. Jadi open pneumotoraks ya dia ya terbuka, bolong gitu ya. Bolong. Bagaimana cara penanganannya? Kita bisa pakai plastik. Kalau di checklist teman mungkin tertulisnya kasa ya. Itu kalau yang saya dapatkan itu teorinya pakai plastik ya. Ini catnya plastik ya, plastik kotak gitu. Kita tutup di bagian yang bolong. Kita plaster 3 sisi. Itu open pneumotoraks. Ya, itu open pneumotoraks. Jadi udara ketika dia inspirasi tidak masuk karena tertutup oleh plastik, tapi kalau ketika ekspirasi dia bisa keluar lewat celah yang tidak diplester gitu ya. Ada yang menyampaikan 3 sisi kayak gini, ada yang dia sumbernya di sini juga di plester tapi tetap diberi celah. Intinya ada celah buat mengeluarkan waktu ekspirasi gitu. Itu open pneumotoraks. Tension pneumotoraks gitu. Udah tahu gambarannya kayak gimana tension? Belum. Tension. Zoom. Ini ya. Yang belakang. Oh, kecil sebelah. Ya, ini yang normal. Ini yang dia kena tension, kena tekanan oleh apa? Ini, air in, pleural space, udara di rongga. Jadi, nah salah satunya dia karena tuh trauma tadi bisa kesini gitu. Jadi di ininya kosong Pak? Ya ini ada udara di rongga ya. Dan ini terhimpit kan karena ada udara, jadi dia mengecil, tidak bisa mengembang. Nah, objektifnya ya pasti dia sesak nafas ya, sesak nafas, dan dia akan lebih besar yang dia abnormal, lebih besar sebenarnya, karena ada udara ininya juga. Ya berarti kalau kelihatan besar sebelah sisi itu bisa jadi tension ya. Dan tension dia mungkin post trauma KLL atau apa, kemudian dia sesak nafas, ya pasti kalau dia shock kan dia nadinya naik, dia tekanan darahnya turun dan sebagainya gitu ya. Kita curigai ini. Adanya patah tulang rusuk. Jadi tulang rusuknya patah. Nah, ini gambarannya. Patah lebih dari 2 ya. Iya. Kalau yang pertama kalau dia tension, kita bisa lakukan needle thoracocentesis atau needle decompression. Ini loket jarum infus buat menusuk ya, menusuk dia yang mengembang tadi ya. Kalau tension ya Pak ya. Tension. Kita ya alat persiapannya sudah siapkan itu belum bisa pelajari sendiri. Saya sampaikan secara umumnya saja. Kita siapkan alat, ada ini spet, kita isi air sedikit nanti buat mengaspirasi apakah ada gelembung atau tidak. Kita bisa siapkan desinfeksi menggunakan alcohol swab atau menggunakan betadine gitu ya. Dan ini prinsipnya steril ya teman-teman, jadi menggunakan hand steril. Desinfeksi, kita cari letak Tensionnya. untuk masukkan. Yang saya dapat, yang saya pernah pelajari bisa di CS4 atau 5. Kita
cari ya, C4 atau 5, bisa di mid clavicula, Bola. bisa di Aksi. antara aksi Sila. ada 2 sumber yang pernah saya pelajari itu, bisa di sini, bisa di sini. Sudah kita tentukan, kita lakukan tadi tentukan menggunakan AMCAT. Kan kalau infus itu dia selang jarumnya ada 2 layer ya, Iya. 2 lapisan ya, Iya. lapisan yang keras sama yang Lunak. semuanya lunak. Nah, kita tusukkan, kita pakai yang paling gede gitu ya, ya berapa? 14, 19. Iya, 14 sama. Kita tusukkan, jangan terlalu dalam dulu, takut nanti malah menusuk paru yang kecil tadi itu ya. Iya. Udah kita aspirasi. Apakah ada gelembung? Kalau ada gelembung berarti oh itu darahnya. Udah kita lepas, kita ambil jarum yang keras, kita masukkan yang lunak itu, kita restart. Oh. Itu middle decompression atau middle thoracocentesis buat pneumotorak gitu ya. Selanjutnya flare chest, tadi flare chest itu kan fraktur ya? Iya, fraktur Ya, patah. kalau fraktur ya sama kayak mungkin fraktur pendahulunya bisa kita imobilisasi ya, bandage atau spleen itu atau kemudian kita beri oksigenasi karena pasti kan sesak atau analgesik juga buat mengurangi Nyeri. nyerinya ya, pasti Iya. agak nyeri, apalagi kalau pas dia bernafas bisa tambah nyeri, kita kasih analgesik sambil kita bantu oksigenasi. Kalau dia ada indikasi terlalu apa ya, bikin perdarahan gitu di dada, bisa operasi itu gitu, operasi itu jenis-jenis trauma. Tadi kalau masif hematoma perdarahan yang kita pesan SD gitu. Kemudian bleeding sudah, circulation biasa kita cek nadi dan sebagainya gitu ya, tadi sama kayak sebelum kita pakai alat. Kemudian karena ini sudah ada alat, kita bisa cek tekanan darahnya, gitu, suhunya, dan kita tahu apakah ada indikasi kekurangan cairan atau tidak. Apakah ada indikasi tersebut? Kalau ada indikasi kita bisa kasih resusitasi cairan. Bisa pakai NaCl atau RL. kapan kita pakai NaCl, kapan kita pakai RL? Penggantian elektrolit pakainya RL nggak sih? Ya, kalau setahu saya kalau dia kurang cairannya karena memang inputnya kurang, Iya. mau minum dan sebagainya, Itu kita bisa NaCl. pakai NaCl. Jadi kalau dia kekurangan cairannya karena memang ada Perdarahan. Ya. kita bisa pakai RL. Dengan apa? Kemudian circulation sudah, bisa kita pemasangan EKG juga, pasang EKG 12 menit, nanti bisa pelajari sendiri. Kemudian bisa kita cek darah, sampel darahnya, ambil sampel darah untuk dicek di lab gitu ya. Tuh, kemudian udah cek, kita ke D, disability. Tadi aku sudah. Nah, kalau BCS ada 3 indikator ya. E4 verbal, 5 M mobility, 6 ada 4. Satu dia poinnya 1 dia merespon, tidak buka mata. ya. Poinnya 2 ya tipen itu apa? Oh, ini Karena rangsang nyeri. rasa nyeri ya. Karena rangsang nyeri dia membuka mata, dia poinnya 2. 3 Respon panggil, respon panggilan. 4 dia sadar spontan, sadar penuh. verbal ada 5. Poinnya 1 ketika dia tidak ada Respon. Tidak ketika ada suara apa ya? Orang berhenti gitu ya, bergumam atau apa. 3 dia kata-kata saja. 4 dia berupa kalimat, tapi mungkin masih terlihat bingung atau disorientasi gitu ya. Dan ke-5 dia Disorientasi. motorik ada 6. 1 dia tidak Respon. 2 dia Rasa menyeri. ya tulis yang nyeri, responnya berupa ekstensi tahu ya, menjauhi sumbu tubuh lah. Fleksi dia mendekati sumbu tubuh. 3 fleksi, kemudian 4 dia
menghindar rangsang nyeri. Menghindar rasa nyeri. Kalau kita kasih rangsang di sini, contohnya dia akan menjauhkan atau menghindar. Kelima, itu melokalisir. Melokalisir itu istilahnya ya kita kasih rangsang di tangan kanan contohnya, tangan satunya dia melokalisir. Tangan satunya dia mengalihkan. Itu 5. 6 dia mengikuti perintah. Bapak bisa angkat tangannya gitu, kayak gini. Bapak bisa benar sholat. Bapak bisa pulang. GCS ya, hafal ya? Ya. Ini bisa dihafalin. Apalagi nanti mau masuk rumah sakit kan? Teman-teman juga harus hafal biar nanti ketika di rumah sakit ditanyain, ini silakan bisa dicek ini GCS-nya berapa gitu. Nah itu juga nyambung ke kesadaran ya, tingkat kesadaran. Kompos mentis. Ada kompos mentis, Apatis, delirium, somnolen, sopor, koma atau mungkin semikoma, kompos mentis ya. sadar penuh, sadar penuh, Setelah kompos mentis apatis, dia ya. apatis, apa ya? Apatis itu ya acuh tak acuh lah tentang yang kita mau instruksikan ya, acuh tak acuh gitu ya. Apatis, kemudian ada delirium, dia kayak apa? Kebingungan gitu ya. Bingung, disorientasi gitu ya. Kemudian delirium, Somnolen, itu setengah sadar, atau mengantuk gitu mungkin ya. ya Sama diberi. sopor bedanya? Kalau sopor nyeri nggak sih? Diberi rangsangan nyeri nggak sih? Bisa merespon tapi Nggak jelas. Respon tapi nggak jelas. Kalau sopor harus rangsang nyeri nggak sih Pak? Ya benar. Kalau somnolen dia ngantuk tidur menutup mata gitu ya. Iya. Kalau somnolen kita kasih rangsang suara dia Masih bisa bisa. Tapi kalau sopor hanya pakai rangsang suara tidak bisa. Tidak bisa harus rangsang nyeri. Karena katanya mungkin lebih dalam tidurnya gitu ya. seperti seperempat. Ya nggak tahu dalamnya berapa sih. Gitu ya. Mungkin dalam gitu ya. Setelah apa dari sopor? Semikoma, koma. Kemudian disability kita juga bisa cek gula darahnya. Kalau gula darah kita bisa cek gula darah. Apakah dia kekurangan atau mungkin lebih. Kalau kekurangan kita bisa kasih. Kekurangan kita kasih. Kalau kelebihan insulin, kalau kekurangan kita bisa apa? Kalau cairan ya dextrose apa? Ya dextrose. Mungkin obat apa? Itu kemudian Anti gula. exposure ya. Cairan kurang gula. Yang kita kurangin juga nggak boleh oleh Itu jauh kan kita kita bisa juga lakukan lock ya. Lock tahu kita miringkan. Bisa melihat apakah bagian belakangnya ada Luka atau tidak? Kita sudah berhenti untuk memberikan asap. Pak, kalau misalnya posisinya dia lagi play chest, tapi kita miringkan itu jangan dong. play chest, tapi dimiringkan itu apa? Karena kita kan memeriksa belakang. Nah, ya kalau franchise-nya mungkin sudah ter-manage gitu ya, kan udah terimobilisasi, mungkin bisa gitu. Tapi kalau mungkin dia tidak ini ya Resiko. Nanti dia kasih dulu baru bisa melihat belakang. Ya kalau itu tadi kan tahapannya flail chest di B ya. Nah, Iya, di B, breathing. kita Breathingnya kasih dulu, breathingnya dulu. Pokoknya exposure itu kalau sudah A, B, C, D nya D. nya udah aman, baru kita lakukan Exposure. itu urutannya gitu ya. Ya, Jangan karena Pak exposure dulu yang gampang. Exposure. Tambah patah. Boleh ya. Kalau emang
sudah kan ada di historiknya tuh, di sejarahnya itu bisa dibaca, karena sejarahnya juga A dulu dibikin sama beliau-beliau. Kalian jangan nyalahin orang gitu ya. Berarti ini Pak, apa udah bisa ngeliat dulu gitu kan, baru tindakan gitu terakhir. Oke. Lihat apa? Ngeliatnya kan. Sebenarnya ini sih teman-teman, kalau di rumah sakit kan kita banyak tenaga kesehatan. Ya. Bisa salah satu dia RW, salah satu breathing, Circulation. Sambil kalau 5 orang bisa satu dia exposure sambil jalan. Tapi kan kalau sendiri itu tadi A, B, C, D, DE. itu kayak gitu ya. Kalau Urutannya. sendiri sesuai dengan urutan. Kalau mungkin bareng-bareng ada temannya kerja di rumah sakit, bisa kita bagi tugas. Jadi silakan Bapak cek RW, saya breathing dengan circulation, dengan disability, exposure. Itu ya. Oke, baik. Sepertinya sudah